Ini unpopular opinion, tapi mentor itu bullshit. Aku di umur 17 udah kenal banyak banget mentor-mentor yang super kaya, bahkan sampai triliuner, sampai konglomerat, bahkan sampai pebisnis yang sangat-sangat unggul, sukses, bahkan bukan hanya sukses, bukan hanya baik, tapi terbaik di yang mereka lakukan. Dan aku pengen sharing kenapa mentor itu bullshit. So first things first, let's discuss apa dampaknya mentor dalam hidup aku. So aku nggak bakal bisa sukses di umur 17, bangun bisnis dengan 30 karyawan, handle lebih dari 60 klien-klien tanpa punya mentor. Dan mentor aku di hidup itu bukan cuma satu, tapi cukup banyak ya. Dan aku pertama kali bisa berkarir di hidup aku menjadi anak magang, itu juga karena mentor aku. Dan selama aku magang 3 bulan, mentor aku ini punya beberapa leader di perusahaan itu yang setiap hari ngajarin aku. Yang setiap hari kalau ada meeting sama orang penting, aku diajak meeting bukan untuk berpendapat tapi untuk mendengarkan. Kalau misalnya ada lagi mau site visit, kalau misalnya lagi ada mau discuss sesuatu, aku selalu diajak dan untuk melihat. Dan setelah melakukan aktivitas tersebut, dia selalu menjelaskan aku. Contohnya habis meeting negosiasi. Setelah meeting negosiasinya dia bilang, "Bray, sini kita pelajarin. Tadi lu lihat kan si kliennya ngomong pengen buka di angka segini. Tapi kita pakai bargaining power kita kasih list A, B, C. Nah setelah kita pakai A, B, C baru kita kasih harga negosiasi kita dan lainnya." Jadi aku benar-benar dijelasin konsepnya gimana. Oh, di sini tuh ada departemen marketing, di sini tuh ada departemen finance, di sini tuh ada departemen HR and operations. Gimana 4 departemen ini bisa semuanya bekerja sama walaupun beda divisi. Jadi itu yang aku alami. Dan kenapa aku bisa bilang mentor itu bullshit adalah karena kamu pengen punya terlalu banyak mentor dan kamu cari mentor-mentor yang salah. Namanya mentor adalah orang-orang yang harus lebih tinggi levelnya dari kamu. Nggak mungkin mentor orang yang lebih nggak bisa dari kamu. So, ini juga unpopular opinion, tapi akhir-akhirnya aku lihat banyak influencer bilang, jangan belajar orang yang lebih miskin dari lu. Tapi aku banyak banget belajar orang-orang yang mungkin secara financial lebih rendah dari aku. Kenapa? Karena mentor is not always about money, bro. Ya kan? Kayak lu bisa punya banyak mentor dalam banyak aspek hidup lu. Dan kalau di hidup aku punya 5 pilar penting. Yang pertama financial. Ya kalau udah pasti aku mau cari mentor financial, aku carinya yang financial di atas aku. Oke. Financial, dan aku juga percaya soal health. Ya, health. Aku suka olahraga, aku suka nge-gym, aku suka cardio, aku suka lari dan lainnya. Pasti aku juga butuh mentor gitu. Yang awal-awal aku nge-gym, aku punya mentornya siapa, coach aku, personal trainer aku, atau temen gym yang udah lebih gede dari aku. Itu pun juga mentor. Apakah temen gym ini harus lebih kaya untuk ngajarin gue nge-gym? Enggak gitu ya, tapi dia lebih berotot aja. Yang ketiga, bicara soal hubungan. Hubungan ini is about everything in life gitu ya. Kamu kerja berhubungan dengan orang, pulang ke rumah berhubungan dengan keluarga, dan everything is about hubungan. Jadi aku juga perlu belajar soal hubungan. Siapa? Dengan orang-orang yang punya hubungan yang baik. Contoh, aku sekarang mimpin karyawan. Dan gimana aku pertama kali bisa mimpin karyawan di umur 16? Dengan punya mentor yang udah punya hubungan memimpin karyawan puluh-puluh tahun. Aku belajar gimana selak-beluknya, gimana approach-nya, dan lain-lain. Oke? Dan yang keempat adalah karakter. Nah, di karakter ini juga pasti adalah datang dengan waktu. Ketika orang banyak lewat asam garam, punya banyak wisdom, karakter mereka dibangun gitu. Jadi gimana aku bisa lebih cepat belajar dari orang-orang karakter yang lebih jauh dari aku. Dan yang terakhir adalah yang paling penting. Yaitu adalah mentor spiritual, rohani. Kita punya kepercayaan masing-masing, tapi aku juga punya kepercayaan aku sendiri. Dan aku pun juga punya mentor-mentor rohani. Jadi gitu, ketika aku punya mentor, aku lihat apa yang aku bisa pelajari dari mereka. Apakah mentornya ini harus punya 5 aspek tersebut semua lebih baik dari saya? Nggak perlu, aku bisa belajar dari semua orang. Dan mentor ini tugasnya adalah kayak steroid, kayak percepatan massal gitu dalam hidup kamu. Kayak kalau kamu jalan tanpa mentor, kayak kamu naik tangga. Kalau kamu punya mentor, itu kayak kamu naik eskalator. Tapi kalau kamu punya mentor yang tepat, kamu naik lift. Dan aku pengen sharing
gimana kamu bisa naik lift gitu ya. Tadi kita bicara naik eskalator kalau punya mentor, kalau naik lift itu punya mentor yang benar. Cuma balik lagi, everything bukan masalah mentornya, tapi masalah elu gitu ya, masalah kamu sendiri gitu. Depan kamu ada eskalator, depan kamu ada lift, kamu milihnya naik eskalator, salah siapa? Salah kamu. Tapi gimana caranya untuk naik lift tersebut? Everything ada di absorption. Kamu bisa ketemu 1000 konglomerat, 1000 triliuner, tapi kamu nggak dapat apa-apa kalau kamu nggak punya yang namanya absorption. Gimana kamu bisa menyerap? Menyerap ini gimana? Mentor ini ngomong, dia jelasin cara dia bangun bisnis apa gitu. Misalnya bisnis import yang udah ratusan miliar, ekspor import. Kamu masih umur 16, masih mulai bisnis makanan kecil-kecilan, ngeliat, ekspor import ya, 100 kontainer sehari, berapa omset sekali ngirim, berapa ratus miliar, wow. Terus kamu maksa, gue mau jadi eksportir, importir, gue harus transport. Maksudnya kayak menurut aku kayak gitu, absorptionnya salah. Nggak mungkin kamu bisa langsung lakuin apa yang dia lakuin. Tapi what I like to do untuk dapat absorption yang maksimal, pelajaran yang maksimal adalah find patterns. Dalam hidup ada yang namanya patterns. Kalau dia bisa ditipu kontainer, let's say dia pesen 100 dikirimnya 90. Aku misalnya yang masih bocah baru mulai bisnis makanan kecil-kecilan, aku bisa ditipu. Beli coklat 1 kilo dikirimnya 900 gram. Nah, yang kita pelajarin pattern. Apa yang bisa kita pelajari? Kalau dia cara handle ditipu kayak gitu gimana? Mungkin apa yang kita bisa apply ke hidup kita. Gitu ya. Dan gimana caranya dapat absorption yang maksimal adalah asking the right questions and let them talk. Kita tugasnya saat di mentoring, listen, mendengar, absorb, mikir. Oke, patternnya apa? Dari kesalahan dia ini gimana gue bisa lakuin? Oke, dan ask great questions. Karena questions unlock doors gitu ya. Otak mentor kamu itu gede, ya, kayak labirin. Dan dari 100 hadiah di labirin, yang kamu butuh hanya mungkin 20. Tapi gimana kamu yakin saat kamu ketok pintunya, saat kamu jalan di labirinnya, kamu bisa dapat 20 yang kamu mau. Jadi asking the right questions, drive the answer. Pelajaran yang kamu dapat, jawaban yang kamu dapat datang dari pertanyaan yang kamu tanya. Dan yang terakhir, aku suka banget about being vulnerable dan transparent. Makanya aku bilang, pilih mentor yang tepat. Mentor yang bisa denger masalah kamu secara real, 100% transparan. Contohnya seperti ini. Kalau aku datang ke dokter, dok, saya batuk. Dokternya bilang, oke, saya kasih obat batuk 2 hari sembuh ya. Tapi saya diem-diem bohong. Ternyata batuk saya bukan batuk biasa, batuk darah. Kalau saya bilangnya kayak gitu nggak disembuhin dong. Misalnya ada masalah di paru-paru. Tapi kalau saya datang ke dokter, dok, saya batuk. Oh iya, nggak apa-apa, 2 hari sembuh. Dok, bukan batuk biasa, dok, batuk darah. Wah, operasi kamu ini, tindakan di fix. Walaupun being transparent is sucks, sakit. Kalau kamu bilang kamu batuk darah ke dokter, kamu dioperasi, kamu dibelek badannya, kamu dikasih obat. Biaya rumah sakit lebih mahal. Tapi biaya mana yang lebih sakit? Biaya mana yang lebih mahal? Biaya kamu menderita dan akhirnya nggak bisa disembuhkan, atau actually just take the hit di awal. Karena semakin kamu tunggu, semakin meledak. Jadi that's why finding the right mentor is about being transparent. Jangan bohong. Kalau kamu malas, bilang kamu pemalas. Itu sucks karena ada ego. Dan selama aku 1 tahunan konten edukasi, dan aku kasih lihat berapa banyak mentor yang aku punya, mentor-mentor hebat, banyak banget dari kalian nanya gimana aku bisa dapetin mentor-mentor hebat tersebut. Dan kalau dari aku jawabannya simple, jangan cari mentor yang kegedean. Kalau kamu masih level 1, pasti kamu pengen ke level 100. Let's say kamu sekarang level 1, goal kamu pengen ke level 100. Kamu di level 1, cari mentor yang level 10 dulu. Gitu ya, cari mentor yang level 10 dulu. Kamu belajar dari dia, pelan-pelan kamu ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan seringkali kamu lebih cepat dari mentor kamu. Dan mentor yang benar, mentor yang baik harusnya seneng. Kalau misalnya mentor level 10, diajarin orang dari level 1 sampai 10 juga, bahkan sampai setara sama dia, bahkan sampai lebih jago, itu adalah arti sukses dari mentor yang tepat. Mentor yang salah bakal pengen menjatuhkan kamu ketika kamu udah pengen lewatin mereka, karena egonya kena. Baru kamu udah level 10, cari mentor level 30, kamu ke 30, ke 100 akhirnya. Kenapa level 1 gak bisa dapat mentor level 100? Karena mentor level 100 bakal carinya yang pengen diajarin adalah anak-anak yang udah level 90. Banyak banget alasannya. Karena gini,
Orang-orang yang di level 100, waktu dia terbatas. Waktu semua orang terbatas, bro. Waktunya terbatas di level 100. Biasanya dia pengen luangin 2 kali ketemu per minggu untuk bantu orang. Nah, di level 100, kalian bayangin, yang ngetok pintu mereka berapa banyak. Yang ngetok mereka pun bisa ratus sampai ribuan orang. Akhirnya waktu mereka terbatas, tapi orang-orang yang pengen belajar dari mereka tidak terbatas. Pada akhirnya, apa yang mereka pilih? Mereka pilih orang-orang dengan potensi yang terbaik. Dia pilih orang-orang yang worth the time. Ketika dia spend time ke orang ini, ketika dia kasih input waktu, tenaga, pikiran ke orang ini, siapa yang bisa kasih output paling besar? Ya, sudah pasti yang level 90 bisa jadi level 100. Gitu. Dan nggak ada salahnya, yang penting mentor itu punya sesuatu yang lebih dari kamu. Dan ingat, punya 5 aspek. Nggak perlu, aku nggak setuju banget ya orang yang bilang, cari mentor itu, jangan pernah belajar dari orang yang lebih miskin dari kamu. Hey, here's the thing. Cristiano Ronaldo, kalau buy one bola sama coachnya, udah pasti menang Cristiano Ronaldo. Mike Tyson petinju terbaik. Kalau buy one sama coachnya pasti mati, babak belur mati, gitu ya. Kalau Michael Jordan, kalau LeBron James, pebasket terbaik, buy one basket sama coachnya kebantai. Tapi kenapa semua atlet tersebut pengen dengerin apa yang coachnya suruh? Coachnya punya kuasa. Diperintah-perintah, woi lari bolak-balik 100 kali di hari. Bro jangan males-malesan lu, dimaki-maki. Bahkan mereka, coach yang lebih cupu, maki-maki mereka. Dan mereka pun, ya sorry coach, let's go. Sorry coach, let's go. Mereka nurut. Karena the coach have something more than you. Dan mereka melihat yang namanya blind spot. Nah, makanya ini framework terbaik untuk aku bisa dapetin banyak mentor dan belajar. Bukan cuma punya mentor, tapi belajar dari mentor tersebut. Dan ingat, cara cari mentor yang tepat adalah jangan terlalu banyak. Karena ya masa kamu buka diri kamu ke banyak orang. Cari mentor-mentor yang tepat. Bedakan namanya network dan mentor. Network itu mungkin kamu punya 100 network hebat, kamu bisa consult dengan mereka, kamu bisa cerita dengan mereka, minta advice. Tapi mentor adalah orang yang benar-benar kamu bisa transparan, vulnerable, consult apa yang terjadi dalam hidup kamu secara 100% real and raw. Dan mentor yang baik adalah mentor yang punya value yang sama seperti kamu, dan tapi mereka levelnya lebih tinggi aja. So sekian dari aku. This is networking lesson, real and raw, dan terbukti di hidup aku sebagai anak umur 17. So buat kamu yang pengen dapat lebih banyak pemikiran aku, hey, subscribe this channel, and aku bakal give more value to you. Bye-bye.